Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film series yang berjudul Sound of Freedom. Film ini bercerita tentang sebuah kasus perdagangan anak sedang marak-maraknya, di mana para pelaku secara terang-terangan atau penipuan menculik anak-anak kecil untuk dijual. Mereka, para pembelinya adalah orang-orang pedofil yang memiliki nafsu birahi gila. Di tengah itu seorang polisi memiliki tekad untuk bisa menghentaskan kasus perdagangan anak ini. Tak hanya menangkap para pelakunya, namun menyelamatkan anak-anak yang telah menjadi korban, sekaligus mengembalikannya pada keluarganya. Film ini berdasarkan kisah nyata. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita ini berlangsung di masa sulit, di mana penculikan terjadi di berbagai tempat dengan berbagai modus, baik secara terang-terangan maupun melalui penipuan, dengan janji-janji menjadi bintang sebagai umpan. Keluarga Aguilar menjadi korban musibah ini ketika Giselle, seorang tamu yang mengaku sebagai pencari bakat untuk model dan bernyanyi, muncul. Meskipun Aguilar ragu terhadap kata-kata Giselle, namun demi masa depan Rocio dan Miguel, anak-anak mereka setuju untuk mengantarkan mereka ke audisi. Ketika sampai di lokasi audisi, Giselle melarang Aguilar masuk dan meminta mereka kembali menjemput pada pukul 7 malam. Dengan alasan adanya anak kecil lain yang akan mengikuti audisi. Meskipun ragu, Aguilar setuju dan pergi bekerja. Selama sesi pemotretan, anak-anak itu terlihat bahagia tanpa menyadari bahwa foto-foto itu bisa dimanfaatkan oleh kaum pedofil. Ketika saat penjemputan tiba, Aguilar mengetuk pintu tanpa mendapatkan jawaban. Saat membobol pintu, mereka menyadari bahwa tempat tersebut sudah kosong. Dalam kepanikan, Aguilar berusaha mencari bantuan. Sementara kasus penculikan anak yang terus meningkat mendorong kepolisian Amerika untuk membentuk tim khusus guna menangkap pelaku perdagangan manusia. Kisah ini beralih fokus kepada seorang pria bernama Timo yang bersiap untuk menangkap seorang pelaku pedofil. Saat menggeledah ruangan pelaku, Timo menemukan banyak boneka anak-anak yang mungkin digunakan sebagai bahan fantasi. Tidak hanya itu, rekan kerja Timo, Chris, menemukan file yang berisi dokumentasi foto kekejaman manusia. Setelah berhasil menangkap pelaku, Chris yang telah bertahun-tahun menangani kasus pembunuhan, kesulitan menahan diri saat melihat barang bukti kejahatan pedofil. Bagi Chris, melihat tempat kejadian perkara pembunuhan jauh lebih baik daripada menyaksikan kebiadaban perilaku pedofil. Meskipun keduanya melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan. Namun, tidak berhenti di situ, mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya menangkap para pelaku tanpa mendapatkan instruksi untuk membebaskan anak-anak yang menjadi korban. Hal ini membuat Chris memutuskan untuk berhenti. Saat membuat berita acara, Timo meskipun sulit melihat video kekejaman dengan tahanan emosi menuju sel tahanan. Namun bukannya menghajar pelaku, Timo justru memilih untuk mengajaknya berbicara di ruang terbuka. Saat berbincang, Timo mengakui bahwa dirinya juga memiliki kecenderungan pedofil akibat terlalu sering terpapar barang bukti tersebut. Dan ia ingin merasakannya juga. Mendengar pengakuan Timo, pria itu awalnya tidak langsung percaya, merasa bahwa ini mungkin saja sebuah jebakan, namun setelah Timo menyebutkan kutipan dari buku pedofil yang diterbitkan, pria tersebut mulai percaya bahwa Timo adalah bagian dari kelompok mereka. Ternyata itu hanyalah akting belaka dari Timo. Namun sebentar saja berakting sudah membuat Timo merasa depresi. Sementara pelaku kejahatan tersebut yang tampaknya tidak memiliki daya pikir menelan mentah-mentah semua kebohongan yang disampaikan Timo. Keesokan harinya, Timo yang sedang makan bersama keluarganya terlihat murung, membayangkan bagaimana jika musibah yang sama terjadi pada anak-anaknya sendiri. Melihat suaminya dalam kesulitan, sang istri memutuskan untuk menyuruh anak-anak pergi agar mereka bisa bicara empat mata. Di sore harinya, Timo meminta waktu selama seminggu kepada atasannya, Pros, untuk menjalankan rencananya. Diawali dengan mengeluarkan si pria laknat agar Timo mendapat kepercayaan bahwa Timo bertugas untuk membantu meringankan hukuman pelaku pedofil.
Namun sebagai imbalannya, Timo meminta satu anak kecil yang harus disediakan untuk memuaskan nafsu Timo. Tanpa pria laknat sadari, secara diam-diam kepolisian memantau pergerakan laknat yang sedang bertemu dengan seseorang. Setelah itu, laknat bertemu dengan Timo untuk memberikan sebuah buku yang ternyata di buku itu terdapat foto Miguel yang sedang diperjualbelikan. Melihat senyum manis Miguel, Timo tidak bisa membayangkan bagaimana bisa mereka tegak melakukan perbuatan keji pada anak kecil ini. Suara mobil polisi menjadi pertanda bahwa pelaku kejahatan ini harus menerima hukuman yang setimpal. Di tengah kemacetan panjang di negara Meksiko, Timo bekerja sama dengan polisi setempat untuk menangkap pelaku sekaligus membebaskan Miguel. Namun, trauma yang mendalam membuat Miguel ketakutan dan menangis. Miguel memperkenalkan diri dengan nama samaran Teddy Bear. Mendengar jawaban itu, Timo mencoba meyakinkan Miguel bahwa semua kebiadaban ini sudah berakhir. Setelah proses pemeriksaan, terungkap bahwa Miguel mengalami luka robek akibat pelecehan seksual. Mendengar informasi tersebut, Timo yang ingin menghibur Miguel mengajaknya untuk makan di warung lesehan. Saat Timo memperkenalkan diri, Miguel terkejut karena nama Timo dikenal sebagai prajurit yang bertugas membebaskan para budak. Bahkan nama Timo terukir di kalung Rocio yang saat ini berada di tangan Miguel. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Timo meminta Miguel menceritakan bagaimana kejadian penculikan tersebut dimulai. Kembali ke tempat audisi, alih-alih melanjutkan sesi pemotretan, mereka dibawa ke sebuah pelabuhan yang nantinya akan dikirim ke Cartagena, Kolombia. Setibanya di Cartagena, Rocio memberikan kalung kebebasan kepada Miguel, berharap agar adiknya mendapat keberuntungan. Tak berselang lama, manusia yang bertindak tanpa belas kasih memilih apa yang akan dibawa dan dijual. Secara ajaib, Miguel dipilih seorang pria. Setelah membawa Miguel, pria tersebut mengancam akan menyakiti Rocio apabila Miguel tidak menuruti perintahnya. Selama 3 bulan lamanya Miguel disewakan kepada manusia keji hingga akhirnya terjadi penangkapan di tempat kemacetan. Keesokan harinya Timo membawa Miguel ke sebuah bandara untuk kembali bertemu dengan sang ayah, Aguilar. Meskipun Miguel berhasil diselamatkan, Aguilar masih merasa sedih karena Rocio belum ditemukan. Sebelum kembali pulang, Miguel menitipkan kalung kebebasan dan meminta Timo untuk menyelamatkan kakaknya, Rocio. Saat ini mereka bersama-sama menghadapi tantangan untuk mengembalikan keutuhan keluarga Aguilar. Pada hari yang sama, Timo menemui seorang pria yang membawa Miguel. Dengan ada ancaman, Timo mengancam pria tersebut dengan dipindahkan ke penjara yang sangat kejam, di mana penyiksaan terjadi setiap hari, kecuali jika pria itu memberikan informasi yang memadai. Sementara itu di tempat lain, Rocio seperti yang lainnya mengalami simbol perbudakan dalam bentuk cakar naga. Lokasinya tidak jelas dan saat ini Rocio terpaksa memenuhi keinginan bejat seorang tua di dalam sebuah kamar di tengah gedung. Dengan informasi yang terbatas, Timo memohon izin untuk mencari Rocio di Cartagena, Kolombia. Namun karena perbedaan yurisdiksi, PROS tidak memungkinkan pemberian surat perintah. Sebagai gantinya, Timo disarankan untuk menyerahkan kasus ini kepada kepolisian Kolombia. Meskipun Timo diberi penghargaan atas keselamatan Miguel dan mendapatkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Kebahagiaan tidak menyertai Timo. Pengalaman langsung melihat kondisi korban dan keluarga yang ditinggalkan membuat hati Timo hancur, mendorongnya untuk terus berusaha menyelamatkan mereka. Mendengar permintaan itu, PROS hanya memungkinkan untuk memberikan surat pelatihan kepada Timo sehingga dia dapat pergi ke Kolombia. Setibanya di Cartagena, Timo disambut oleh Kapten George yang segera memperkenalkannya kepada seorang mafia kartel bernama Vampiro. Meskipun Vampiro adalah mantan anggota kartel terbesar
ia masih memiliki hati nurani yang terlihat dari tindakannya menyelamatkan anak-anak dengan menghabiskan uangnya. Oleh karena itu, George memperkenalkan Timo kepada Vampiro karena keduanya memiliki tujuan yang sama. Setelah bertemu, Vampiro mengolok-olok penampilan Timo yang masih terlihat seperti agen. Untuk menangkap pelaku, Timo harus berpakaian seperti turis asing kaya raya agar terlihat meyakinkan. Di sana Timo akan berhadapan dengan seorang wanita cantik mantan model yang menawarkan bisnis. Wanita tersebut ternyata adalah Giselle, yang terkenal sebagai penculik anak kecil. Berdasarkan informasi dari Vampiro, Giselle adalah mantan ratu kecantikan Cartagena yang tidak memiliki catatan kriminal seperti yang lainnya. Giselle sangat berhati-hati dalam bisnis dan hanya mau bertransaksi dengan orang yang sudah dikenalnya. Mendengar informasi tersebut, misi ini semakin terlihat sulit untuk dilaksanakan. Pada pagi yang cerah, Timo mendapatkan inspirasi setelah melihat berita terkini tentang penggerbekan tempat prostitusi. Setelah itu Timo menjelaskan rencananya kepada Vampiro. Alih-alih mencari keberadaan Rocio secara langsung, mereka berdua memutuskan untuk membuat tempat prostitusi dengan tujuan ganda. Pertama, mereka dapat menemukan semua anak yang hilang, dan kedua, mereka dapat menangkap pelaku dengan sekali dayung. Untuk menjelaskan rencana ini, Timo bertekad untuk mencari investor kaya bernama Pablo, yang sebelumnya telah membantu kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan. Sementara itu, Vampiro akan mencari perantara yang dikenal sebagai El Calakas agar mereka dapat berkenalan dengan Giselle. Dalam rencana tersebut, Timo akan berpura-pura menjadi keluarga Pablo yang berkeinginan untuk mendirikan prostitusi kelas elit di Cartagena. Mendengar tentang fasilitas mewah dan potensi keuntungan besar, El Calakas yang gelap mata langsung pergi menuju Giselle atas permintaan Timo untuk melibatkan 50 anak dalam tahap pertama. Meskipun telah mengumpulkan sejumlah informasi, sebuah foto tidak dapat dijadikan alat bukti yang memadai, membuat pos geram dan memerintahkan Timo untuk kembali ke Amerika. Buruknya birokrasi membuat usaha mereka menjadi sia-sia. Sebelum meninggalkan Cartagena, Timo bertanya kepada Vampiro mengenai alasan dibalik tekadnya untuk menyelamatkan anak-anak. Dengan santai, Vampiro menjelaskan secara singkat bahwa awalnya saat ia mabuk, Vampiro menyewa seorang PSK yang terlihat berumur 20-25 tahun. Namun ketika Vampiro melihat kaki PSK tersebut, terlihat logo cakar naga yang menandakan bahwa PSK tersebut adalah seorang budak. Ternyata PSK tersebut berumur 14 tahun dan telah melayani pria hidung belang sejak berumur 6 tahun. Melihat tekad Vampiro, Timo dengan tak terduga mengundurkan diri dari kepolisian, meskipun hanya bersisa 10 bulan menuju masa pensiun. Timo tidak mau pulang dengan tangan hampa dan bertekad untuk menjalankan misi membebaskan anak-anak. Kemudian Timo mengundang Pablo untuk bersatu dalam upaya menghentikan perdagangan anak yang semakin merajalela. Sebagai perbandingan, jika Pablo terlibat dalam penjualan narkoboy, barang tersebut akan habis dan hilang seiring waktu. Tetapi ketika berurusan dengan manusia, jika Pablo menjual seorang anak berusia 5 tahun, ia dapat memperoleh keuntungan setiap hari, setiap minggu, dan setiap tahun hanya dari satu anak. Namun, jangan lupa bayangkan nasib anak itu yang terus melayani nafsu bejat seorang pedofil. Meskipun Timo sudah meyakinkan Pablo, namun Pablo tidak mau membantu. Hingga di saat Pablo akan pergi, foto Rocio menyadarkan Pablo bahwa perdagangan anak harus segera dihentikan. Setelah itu, Timo mulai menjalankan rencananya menggunakan sebuah resort pulau untuk memancing Giselle percaya bahwa Timo berniat untuk membangun tempat prostitusi anak. Di sebuah gedung di lantai tinggi, Giselle datang untuk membicarakan kerjasama mengenai resort prostitusi yang mewah. Dalam percakapan itu, Vampiro meminta Giselle untuk mengirimkan anak-anak. Sebelum resort dibuka, Timo merencanakan untuk memperoleh 50 anak pada hari pertama pembukaan. Setelah proses negosiasi berlangsung lancar, dari kejauhan para pendukung Timo melalui kedutaan besar memberikan dukungan, dan Timo berhasil mendapatkan kekebalan hukum di Kolombia. Sebelum kedatangan Giselle, kepolisian Kolombia di bawah pimpinan George telah menyiapkan kamera pengintai yang akan digunakan sebagai alat bukti. Tak lama kemudian mereka tiba membawa sebagian anak, sementara sisanya akan dikirim setelah pembayaran dilakukan. Setelah itu, Giselle memperkenalkan pengacara mereka. Dia bernama Carl, yang terlihat sangar, penuh dengan keburukan. Karena belum mendapatkan semua anak, Timo menyuruh George untuk menunggu. Dan di saat nanti menyergap, George harus mengambil Karn agar dianggap sebagai pengkhianat.
Namun di waktu yang sama, Karn yang biadab mengambil seorang anak kecil untuk melampiaskan nafsunya. Melihat hal itu, Timo berusaha menghentikan Karn dengan berkata anak ini adalah miliknya. Karn yang tidak mengenal kata penolakan langsung menyiram air dan mengancam Timo. Setelah ditenangkan vampiro, mereka kembali melanjutkan pesta. Namun akibat pertengkaran itu, Karn menunda nafsu bejatnya. Sementara itu di tempat lain, George bersiap untuk melakukan penyergapan. Ketika semua anak sudah mendarat, pasukan George bergerak cepat untuk menangkap kelompok Giselle. Setelah penangkapan berjalan lancar, Karn dijadikan kambing hitam. Sebanyak 54 anak berhasil diamankan. Tetapi sayangnya Rossio tidak ada di sana. Pada malam harinya, anak-anak terlihat bahagia sambil menyanyi. Mereka melantunkan nyanyian kebebasan. Setelah tertangkap, seorang pria bernama Fuego dimintai keterangan dengan ancaman sebuah foto, yang ternyata adalah gambar Karn yang telah tewas disiksa oleh sesama narapidana. Tak ingin menghadapi nasib serupa, Fuego memberikan informasi mengenai keberadaan Rossio. Ternyata Rossio telah dijual kepada pasukan pemberontak yang dikenal sebagai Scorpio. Rossio dibawa ke dalam hutan yang menjadi markas pasukan pemberontak. Tidak ada yang berani memasuki kawasan tersebut, bahkan polisi, tentara, dan pemerintah tidak sanggup berurusan dengan Scorpio. Dengan pertimbangan resiko yang tinggi, George memutuskan untuk merelakan Rossio. Namun di tengah keheningan, vampiro memiliki ide kreatif agar mereka dapat masuk ke dalam kawasan tersebut. Menurut kabar yang beredar, perkampungan di sana membutuhkan tenaga medis, dan ini bisa mereka manfaatkan sebagai sarana untuk masuk ke dalam kawasan tersebut. Timo setuju dengan ide tersebut dan dengan sedikit pengarahan dari seorang dokter asli, mereka bersiap untuk pergi menyelamatkan Rossio. Setibanya di perkampungan, masyarakat sangat antusias karena tim medis jarang sekali menjangkau bagian pelosok negeri. Selama sepekan, mereka memberikan edukasi vaksin sebagai penyamaran agar identitas mereka tidak terbongkar. Hingga akhirnya mereka tiba di ujung sungai yang menjadi batas wilayah kelompok pemberontak. Di malam harinya, vampiro mengingatkan Timo bahwa jika rencana mereka tidak berjalan lancar besok, itu mungkin akan menjadi akhir dari perjuangan mereka. Keesokan harinya, mereka mulai menyusuri sungai tanpa tahu di mana lokasi Scorpio. Tiba menjelang siang hari, tiba-tiba dari kejauhan pasukan pemberontak menembakkan tembakan peringatan. Setelah mengecek dan melaporkan kejadian ini, mereka hanya memperbolehkan satu orang untuk masuk ke dalam kawasan. Menyadari bahayanya situasi, Timo dengan tegas mengajukan diri untuk ikut bersama pasukan pemberontak. Sebelum pergi, sambil berbisik kepada vampiro, Timo menegaskan bahwa ia akan kembali pada malam hari. Sementara di ujung sungai, George hanya bisa mengawasi Timo melalui GPS yang sudah terpasang. Setibanya di hulu sungai, Timo berjalan menyusuri perkebunan dan terlihat sebagai budak sedang bekerja dengan pengawasan yang ketat. Setelah jauh berjalan, akhirnya Timo sampai di markas Scorpio, di mana ia bertemu dengan seorang pria bernama Alakran yang menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Timo. Timo menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas untuk memberikan vaksin agar penyakit corona tidak tersebar. Mendengar penjelasan Timo, Alakran membakar surat perintah dan menyuruh Timo untuk mencari orang yang sakit. Ketika bel berbunyi, para budak kembali bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Saat Timo melihat sekelompok budak yang sedang membuat anggur, ia melihat lambang cakar naga. Setelah memanggil 2 kali, ternyata itu adalah Rossio. Timo merasa sangat bahagia melihat Rossio di depan matanya. Namun saat mereka akan berbincang, tiba-tiba Alakran datang dan menyuruh Timo untuk memeriksa bagian yang lain. Di malam harinya di tengah pesta, Timo mulai mencari keberadaan Rossio. Namun ternyata Rossio adalah korban nafsu kebiadaban Alakran. Ketika Timo mencoba membangunkan Rossio, tiba-tiba Rossio berteriak akibat trauma yang mendalam. Teriakan Rossio sampai terdengar membuat Alakran mengecek keadaan sekitar.
Saat Alakran masuk ke dalam kamar, Rosio berpura-pura bahwa dirinya hanya bermimpi buruk dan tidak ingin kembali ke pesta. Lemahnya Sawat membuat Alakran ingin melampiaskan nafsu bejatnya. Namun sebelum Alakran dapat melakukannya, tiba-tiba Timo muncul dari belakang dan langsung menghajarnya. Setelah menghabisi Alakran, Timo dengan cepat mengajak Rosio pergi di tengah ketatnya penjagaan. Di waktu yang sama, kematian Alakran diketahui oleh anak buahnya. Namun untungnya Timo sudah sampai di hulu sungai dan segera pergi menggunakan kapal. Di ujung sungai, Vampiro yang mengawasi GPS bersiap menunggu kedatangan Timo. Setelah berhasil menyelamatkan Rosio, akhirnya Rosio kembali bertemu dengan ayah dan adiknya. Rosio mungkin satu dari sekian banyak budak yang berhasil selamat dari kebiadaban mereka. Namun perjuangan Timo tidak berakhir sampai di sini. Bersama George, mereka berhasil menyelamatkan 120 anak dan menangkap selusin pelaku. Setelah kembali ke Amerika, Timo mengajukan undang-undang kerjasama internasional demi menangkap lebih banyak pelaku penculikan. Perjuangan mereka menjadi upaya untuk membawa keadilan bagi korban perdagangan manusia. Dan ya, film pun